Selamat sore, good afternoon semuanya, teman-teman ya, kita teman-teman aja ya. Pada saat ini kita di sore hari ini kita bertemu lagi dengan Binus Notambria School of Design, dengan saya sebagai moderator Diki, dan juga pembicara kita saat ini adalah Stella Risa. Halo, Kabar? Baik. Saya seperti adik saya, jadi aku sama manggil dia adek ya. Apa kabar hari ini, Dek? Baik sekali hari ini. Agak dandan ya. Agak dan. Ya. Tentunya kita sudah tahu bahwa kita sudah hampir 2 bulan dalam masa karantina, dan semua orang ada yang campur aduk ya. Ada yang betah, ada yang udah pingin clubbing, ada juga seorang yang pingin dansa di Bali ya. Tapi ya kita akan bicarakan hari ini adalah tentang how we must struggle in this situation. Dan hal ini kita juga, ya saya percaya juga tidak semua orang, secara jujur kita juga bingung ya, karena ini pertama kali kita merasakan semua. Tapi kita coba untuk berpikir positif dan melangkah terus dengan keadaan ini. Dan saat ini bersama saya adalah Stella Risa. Dia tidak hanya sebagai fashion designer, tapi saya bilang dia juga fashion entrepreneur. Dan lengkapnya kita akan dengar langsung dari dia. Kita akan kenalan. Silahkan, Dek. Kenalin diri. Halo, selamat sore. Hai Mas Nyonyo. Ada Mas Nyonyo. Selamat sore, saya Stella Risa. Kebetulan saya punya brand, bisa lihat di IG-nya, di Stella Risa Official. Dan sebagai designers yang berkecimpung di high-end ready-to-wear, memang pada masa ini sangat mengagetkan karena sebetulnya lagi mau launching Spring Summer ya. Kayaknya di satu dunia kan juga sebetulnya lagi mau launching, lagi mau turun. Collection-nya ya, tapi kan tiba-tiba ada pandemik ya, dan siapa sih yang ready sebetulnya gitu. Nah tapi mungkin sebelum ini kita boleh dikasih perkenalan dulu kali ya, video aku selama 12 tahun berkarya, supaya teman-teman yang mungkin belum tahu, berikut ini adalah karya-karyaku dan beberapa brand aku. Karena selain punya ready to wear, aku juga ada bridal juga, dan ada second label, Seller Made, gitu. Yes. Oke. Sebelumnya juga aku lupa nih, Dek. Aku harus membacakan tata tertib webinar ini. Tertib. Iya benar, tata tertib dulu dong sebetulnya. Oke. Saya minta tolong dari tim marketing untuk menampilkan. Jadi untuk semuanya teman-teman di sini, terima kasih sekali lagi sudah hadir. Ada beberapa tata tertib yang harus diikuti untuk kita saat ini. Sebentar ya, saya akan coba bacakan. Tertib pertama, untuk semua peserta pada saat acara. Nah sekarang ini untuk suaranya supaya kita nanti bisa fokus pada pembicara, dan juga dilarang menampilkan, menayangkan atau mempertunjukkan video atau gambar yang berhubungan dengan promosi, judi dilarang nih ya, pornografi dan hal-hal lain yang melanggar Undang-Undang ITE Republik Indonesia ya. Yang selanjutnya adalah ketika ada pertanyaan, mohon bertanya di kolom chat ya. Jadi kita tidak, karena terbatasnya waktu dan banyaknya peserta, jadi semua pertanyaan teman-teman bisa kirimkan melalui chat di Zoom ini ya. Dan terakhir, apabila ada yang melanggar, panitia berhak mengeluarkan peserta dari meeting dengan alasan tertentu, ya. Oke, mari kita sama-sama ikuti semua tata tertib ini dan let's enjoy this webinar ya. Silakan tim marketing kalau menampilkan video.
Oh, nice. Oke. Kita kembali lagi ke Stella Risa. Silakan Dek, kamu mau cerita dari awal kenapa sih why? Atau perkenalkan dulu ya. Sebelum aku tanya why, perkenalkan dulu tentang dirimu. Oke. Seperti yang tadi aku udah sempat briefing sedikit, saya Stella Risa, saya udah 12 tahun berkecimpung di dunia fashion Indonesia, dan saya punya ready to wear collection dengan brandnya namanya Stella Risa, bisa dilihat di Stella Risa Official di Instagram. Dan untuk saat ini saya bahkan sudah mulai melebarkan sayap saya di bridal. Jadi kita punya juga di edisi baru, division baru di Stella Risa Bride, dan kita juga baru launching Stellar Made. Itu kayak the more affordable and the more fun collection. Jadi itu satu division yang baru. Dan tiba-tiba di awal tahun ini ada pandemik yang kita semua tidak menyangka bahwa pandemiknya ini akan menjadi seluas ini ya, gitu. Jadi kalau dari saya sendiri sebetulnya pas banget ketika dimulai adanya lockdown di Jakarta, which is di bulan Maret, itu kebetulan saya baru saja seminggu sebelumnya, seminggu setelahnya tuh saya sudah planning untuk buat private viewing, which is itu adalah salah satu strategi marketing yang memang kita laksanakan di Stella Risa Official. Itu kita punya sistem, yaitu bukan fashion show tapi namanya private viewing, dan itu private viewing itu kita lakukan di setiap new collection. Kebetulan collection yang akan keluar di bulan Maret kemarin, di awal Maret kemarin adalah spring summer collection gitu. Jadi hari ini kayak seminggu setelah lockdown tuh harusnya kita ada event gitu. Jadi sayang sekali memang, tapi saya sebagai pebisnis di fashion yang kebetulan memang brand saya khususnya tidak terlalu mengikuti tren. Jadinya kita pending semua collectionnya. Instead of saya mengeluarkan, justru sekarang saya hold. Jadi the whole collection saya tidak tampilkan di social media, atau bahkan katalognya pun saya belum keluarkan gitu, karena memang untuk strategi saya, kalau saya keluarkan sekarang, justru saya merasa saya akan menyia-nyiakan collection yang sudah saya siapkan, menyia-nyiakan momennya. Jadi kalau saya hold, dan kita betul-betul hati-hati sekali dalam pergerakan marketing kita. Karena seperti yang kita ketahui di hampir semua sektor bisnis, itu demand dari market sangat menurun ya. Karena kan ini sesuatu yang baru, orang-orang masih sibuk kayak menerka gitu. Ini arahnya kemana? Jadi memang perekonomian di seluruh bidang very very slow. Jadi kalau dari saya, kebetulan kita baru ada division baru, yaitu Stellar Made. Itu memang kita baru launching t-shirt collection. Jadi di setiap season sebetulnya kalau Stellar Made itu akan mengeluarkan barang-barang seperti merch yang kita sebetulnya sudah plan di setiap bulan sampai di bulan September ke depan. Dan kebetulan itu sangat cocok tuh dengan kebutuhan kita sekarang, yaitu baju santai, dan itu yang workout gitu buat kita sekarang. Jadi instead of kita menjual atau memasarkan ready to wear kita memasarkan the t-shirt collection kita gitu. Begitu Mas Diki. Oke, sebelum kita selanjutnya ke juga brand yang lain ya, kenapa sih aku balik lagi? Apa yang membuat kamu memilih fashion? Why fashion? Wow, why fashion ya? Itu balik ke zaman saya ini ya, umur 14 tahun bahkan ya. Jadi dari muda banget ya? Dari muda banget. Jadi kecintaan saya
di fashion itu sebetulnya bukan baru kuliah gitu, tapi bahkan dari mulai umur 14 tahun itu masih SMP, memang saya suka membuat baju, jadi mendesain sesuatu dan merealisasikannya. Karena banyak yang salah ya kalau orang selalu berpikir fashion designer tuh harus bisa gambar. Bukan, fashion designers itu satu kesatuan. Jadi bagaimana imajinasi kamu bisa kamu buat menjadi suatu benda, which is berupa pakaian ya, dan bahkan bisa yang lain-lain. Gitu. Nah, ini jadi enlightenment juga buat para teman-teman mungkin di sini yang kebetulan gabung juga, baru mau masuk mungkin tertarik dalam bidang fashion, bahwa fashion designer itu tidak harus selalu bisa gambar ya. Iya, gambar itu hanya salah satu. Salah satu faktor yang bisa memudahkan kamu untuk bisa menjelaskan dan membuat planning dan teknik untuk bagaimana merealisasikan barang yang akan kamu buat. Itu hanya salah satu faktor. Gitu. Ya. Dan sebetulnya ya Mas Diki ya, dengan adanya pandemik ini ya, sebetulnya ini adalah masa yang tepat di mana seluruh dunia sebetulnya sedang slowing down. Kita sebagai orang kreatif, dan kalau ada salah satu dari teman-teman yang join meeting ini memiliki plan untuk membuka bisnis di fashion, ini adalah saat yang tepat untuk kalian memplanning. Jadi membuat bisnis plan, juga membuat plan collection, karena saya sendiri aja kadang-kadang butuh waktu untuk membuat planning collection. Kita biasanya ada yang butuh waktu 6 bulan, ada yang butuh waktu 1 tahun, itu tergantung dari brand masing-masing. Ini waktu yang tepat buat kita ketika kita nggak lagi menghabiskan waktu sibuk, di kemacetan, kita punya waktu the whole day basically. Oke. Nah, dari sini tadi sudah dijelaskan beberapa memang part of business of Stella Risa ya. Nah, sekarang boleh jelaskan lagi lebih detail mungkin apa aja yang sudah sekarang tuh menjadi bisnis line-nya dari Stella Risa. Oke, di bisnis line Stella Risa pertama kita punya main label kita itu Stella Risa. Itu dimana kita memang di luxury ready to wear. Itu yang pertama, dan lalu kita ada Stella Risa Bright. Yeah. Dan kita ada satu lagi sekarang Stellar Made. Stellar Made itu memang the merchandise of Stella Risa. Dan itu kita bukan mengikuti spring, summer, atau fall, winter, tapi kita memang planningnya setiap bulan kita ada beberapa merchandise. Kita sebutnya merchandise ya, tapi maksudnya ini barang-barang yang memang lebih affordable, lebih daily wear, bisa berupa baju, bisa berupa aksesoris, ya nanti ditunggu. Jadi setiap beberapa bulan sekali kita punya limited edition dan collection yang curated gitu. Ya, oke. Nah, dari sini tadi ada satu pertanyaan belum ditanya, kenapa sih mesti fashion? Apa memang your passion or apa ada alasan tertentu nggak? Fashion itu it's my passion ya, it's my passion. Sebetulnya dulu waktu saya mau memulai masuk bisnis fashion itu bahkan saya punya banyak option. Saya mau masuk ke law juga, saya mau masuk ke nutrition juga. Cuman memang sebagai seorang yang memiliki darah kreatif, darah seni, saya memiliki passion untuk membuat sesuatu yang kamu rangkai di imajinasi, itu kamu buat menjadi sesuatu. Bisa macam-macam, karena kebetulan kakak saya juga arsitek, lalu mama saya juga bisa kerajinan tangan. Jadi bentuk penyaluran kreatif itu kan bisa macam-macam ya. Kebetulan saya juga punya intern yang memang suka dengan membuat ilustrasi. Misalnya untuk teman-teman yang di sini misalnya ternyata sukanya gambar, kalian bisa jadi fashion illustrator. Terus bisa juga yang memang jago di Photoshop misalnya, atau membuat pattern. Kalian sebetulnya juga bisa menjadi the textile designers. Nah, bentuknya tuh sangat bervariatif sebetulnya di dunia fashion ini. Nah, kebetulan memang saya dari dulu suka dengan macro manage, bagaimana membuat susunan dari mulai ide,
lalu membuat planning production-nya, terus pattern-nya, sampling, sampai ke marketing. Kalau sekarang jujur aja saya memang juga lagi belajar memahami perkembangan zaman di fashion marketing ya, zaman sekarang karena kan social media sangat berpengaruh gitu. Betul, ya. Nggak pernah bisa stop belajar sih kalau di fashion sebetulnya. Yes, exactly. Betul. Oke. Nextnya, nah sekarang kan seperti yang dibahas pertama kali oleh kamu tuh Debos kan lagi struggle ya. Iya. Oke. Honestly, apa ya kamu alami sekarang gitu ya? Persiapan ya, kemarin itu kan kita sempat briefing ya Mas ya. Ya, Sebetulnya banyak yang nanya bagaimana sih kesiapan dan strategi. Honestly saya juga nggak ada strategi. Karena siapa yang ready gitu? Betul nggak Mas Nyonyo? Siapa yang ready dengan ini gitu? Dan saya sebagai orang kreatif, jujur aja sekarang saya lagi bikin macam-macam gitu. Tapi kan again, ini day to day itu kita hampir nggak tahu what's gonna happen tomorrow, right? Iya, betul. Yang bisa ini sama seperti yang saya ajarkan dulu ketika saya mengajar juga, yang perlu dimiliki oleh semua orang yang mau memiliki bisnis sendiri. Sebagai entrepreneur itu adalah mental. Itu nomor satu. Mental ya. Mental nomor satu. Oke. Mental jadi tiba-tiba sukses. Itu juga penting. Mental kalau lagi tiba-tiba harus pinjam uang untuk inject capital. Mental kalau production gagal atau ada yang salah. Mental untuk belajar marketing yang baru seperti yang sekarang saya lagi hadapi. Mental untuk tiba-tiba dunia ada pandemik seperti sekarang. Mental harus nomor satu. Kamu nggak boleh tergoyahkan gitu. Nah kalau saya sekarang, saya sih sebetulnya percaya bahwa memang dunia perlu sedikit lebih istirahat dan kita semua makhluknya di sini juga harus istirahat, harus lebih memelankan semuanya. Jadi saya ngerasa memang kita harus hati-hati dan harus lebih wise untuk membuat inovasi yang akan kita lakukan di saat ketika pandemik selesai. Karena more or less ada yang akan berubah dari semua yang ada di dunia ini. Taste, kebutuhan, price point, ya kan? Kepentingan, terus juga kebutuhan primer gitu loh. Itu yang diperlukan oleh manusia itu bisa berubah. Nah, kita sebagai pekerja fashion yang memang menghasilkan apparel ya, itu kan juga sebenarnya salah satu kebutuhan. Itu kita harus bisa melihat market. Apa yang diperlukan. Bukan hanya apa yang diinginkan, tapi apa yang diperlukan. Ini sama-sama belajar sih. Karena yang diinginkan kadang-kadang tidak diperlukan. Dan sekarang menurut saya orang-orang lagi fokus di apa yang diperlukan. Diperlukan, ya. Iya. Setuju. Gitu. Oke. Contohnya. Jadi contohnya. Okay. Loungewear. Ya kan? Ya baju rumah. Itu sudah hampir kita bisa lihat lah banyak sekali yang mulai bikin baju rumah ya. Tapi baju rumah seperti apa? Nah, itu bisa menjadi pemikiran lagi kan. Oke. Berarti boleh dibilang tadi selain yang paling penting adalah mental ya, kesiapan itu, terus kedua juga wise dan juga at the same time inovasi dan juga hal yang lain tadi ya. Dan harus juga jeli dalam kebutuhan dan juga keinginan dari si target pangsa pasar ya. Nah, di sini menarik tadi kamu bilang ada loungewear, baju rumah, dan ini berhubungan juga dengan statement kamu bahwa after pandemic atau on the pandemic, there's something yang berubah, misalnya tentang loungewear ini ya. Tadinya kan orang, oke, baju sehari-hari ya gitu aja, tapi sekarang pasti mereka
gaya atau gimana ya, supaya nggak kecolongan seperti reporter apa tuh CNN yang pakai celana pendek dan jadi viral ya. Nah, jadi untuk kamu juga berpikir bahwa loungewear itu penting. Nah, kamu boleh ceritain di sini, Dek, tentang loungewear baju rumah ini. Oke. Jadi si loungewear ini sebetulnya adalah pemikiran selama saya hampir dari tanggal 15 Maret saya di rumah aja. Itu sudah hampir mau 2 bulan saya di rumah aja. Ya, itu pemikiran gitu loh. Saya sebagai seorang yang bekerja di fashion yang memang suka styling, itu saya mikir pakai baju apa lagi ya, bosen karena baju itu lagi gitu. Terus yang nyaman, yang mudah dicuci di rumah. Terus juga bagaimana sekarang kita pengen gaya di rumah. Nah, itu sih sebetulnya keinginan pribadi yang akhirnya saya yakin bukan hanya saya saja yang berpikir seperti itu, karena juga banyak yang mengeluarkan loungewear. Sama seperti halnya semua orang bikin masker gitu kan. Karena itu adalah kebutuhan again kan. Berarti udah bukan lagi keinginan, tapi kebutuhan. Betul. Gitu. Oke. Nah, kemarin ini juga di Instagram Stella Risa ada sesuatu yang menarik ya, bahwa di saat seperti kamu bilang barusan, semua orang bikin masker gitu. Kok malahan Stella Risa memberikan secara gratis? Why you did that? Iya. Kamu melakukan itu. Kita salah satu designers yang pertama kali bagi-bagi di masker gratis ya. Jadi saya tanggal 15 Maret itu saya karantina sendiri. Lalu kayak 4 hari setelahnya saya mengeluarkan masker. Itu juga again karena kebutuhan saya. Kebutuhan. Kita lihat sekeliling. Kita tuh sebagai desainer tuh kita harus benar-benar bisa lihat situasi, kondisi, mencari inspirasi dari berbagai macam kejadian, ya kan? Dari musik dan lain-lain. Nah, salah satunya itu masker karena kebetulan kakak saya tinggal di New York. Jadi saya sudah mendapatkan cerita yang lebih cepat daripada yang terjadi di negara kita, bahwa memang mereka sudah karantina dari 3 minggu sebelumnya dan mereka harus menggunakan masker dan lain-lain itu. Cuman kenapa saya akhirnya memutuskan untuk tidak jualan masker? Karena saya merasa berkewajiban sebagai warga negara untuk bisa membantu pandemik ini supaya flattening the curve gitu. Dan pada waktu itu saya nggak mikir panjang. Saya langsung bilang ke tim saya gitu loh, coba cari bahan katun yang paling nyaman kita bisa untuk bikin masker. Dan kita menggunakan tes dulu. Dan saya sama sekali nggak kepikiran bahwa ini akan menjadi fashion statement atau fashion items ya. Kalau sekarang kan jadi kayak tren ya. Iya. Tapi saya tidak menyesal karena saya sampai sekarang kita masih ada pembuatan masker yang akan saya bagikan tetap secara gratis, dan kita akan kasih ke salah satu yayasan yang kita pilih, juga bikin hazmat juga kita. Dan itu adalah bentuk rasa keprihatinan saya, tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia sih. Karena masih banyak banget orang yang membutuhkan. Kalau saya hanya berpikir bahwa saya harus survive gitu kepada tim saya dan lain-lain, masih banyak di luar sana yang masih sangat membutuhkan gitu. Karena yang SMS saya aja ada yang bahkan nggak sanggup untuk ngambil pakai pengiriman gitu loh. Udah habis gitu. Mereka bahkan memikirkan untuk makan gitu. Iya. Oke, jadi dari sini juga sebagai fashion designer harus juga memiliki kepedulian sosial dan juga tanggung jawab sebagai warga negara ya, yang baik ya. Iya, betul. Oke, great one. Oke, selanjutnya apakah ada tentunya, sebelum kita ke pembahasan, kita lihat dulu beberapa pertanyaan dari para peserta. Kita pilih kepada para peserta, mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi kami akan pilih ya, nanti semoga kita bertemu lagi di tempat yang akan datang ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Miss Fasti. Kenapa Stella Risa memutuskan tidak mengikuti fashion trend? Oke. Ini jawaban sombong dikit ya. Because I create trend, I don't follow trend. You create trends ya, Gini, dan follow it, but you can. Gini, karena saya membawa nama saya di brand saya, dan saya yakin bahwa saya bisa
mendesain sesuatu yang berguna, bukan hanya following. Karena memang kebetulan dari awal saya merasa kalau cuman following, kita kan diajarin tuh di fashion business kan, the curve of the fashion cycle kan. Kalau kita hanya following, kita hanya akan dapat momen sedikit sekali karena itu sebetulnya udah setahun sebelumnya gitu. Nah ini juga makanya sangat berguna untuk belajar fashion business karena itu kepake semuanya. Kalau saya hanya followers, itu udah curve paling bawah. Saya nggak mau itu. Saya maunya saya create the trend. Dan tentu saja creating trendnya juga doing some research. Kan kita ada beberapa website seperti WGSN, yang kita tahu lah beberapa trend forecast website yang kita bisa lihat juga sebagai inspiration, yang juga bisa membantu kita memprediksi trend fashion apa yang tahun depan, dan kita cocokkan dengan brand DNA kita sebagai brand, lalu kita create. Nah, dari situ saya meng-create our trend yang sesuai dengan brand saya. Nggak semuanya trend cocok kok untuk brand identity saya gitu di Stylrisa. Oke, that's why boleh dibilang seperti yang kamu bilang kan ada statement itu ya tentang apa namanya itu fashion acceptance ya. Jadi graphic of fashion acceptance, dan kamu selalu memilih bahwa koleksi kamu tuh harus selalu jadi klasik ya, karena klasik terus maintain bahkan even naik ya. Oke. Saya punya marketing soalnya different. Kita nggak we're not doing sale. Ya. Karena kita percaya bahwa quality dan quantity it's more important. Yes. Exactly, agree with that. Kita ke pertanyaan berikutnya ya, Dea. Nah, di sini ada, satu mungkin pertanyaan memang, tapi ya nggak apa-apa, kita ulang lagi. Ada satu pertanyaan, tantangan terbesar yang akan dihadapi saat kita terjun ke dunia fashion selain daya saing. What is the biggest challenge beside the competition? The biggest challenge is yourself sebetulnya, mental dan keberanian kamu sebagai kamu tuh seperti, kalau apalagi ini untuk yang mau jadi entrepreneur ya, kamu tuh kayak nahkoda. Kamu tuh nahkoda kapal. Jadi kapalnya mau ke kanan, kamu yang harus gerakin kapalnya. Semuanya yang ada di dalam kapal ikut kamu. Iya, because you are the leader ya. Iya, being a leader itu nggak bisa gini. You cannot just learn for being a leader. You have to earn it through time. Experience ya. Experience through time, and you have to learn from your employee. Ini salah satu, ini ada tim saya di sini nih, Jasinda kebetulan. Saya aja belajar sama dia, karena dia lagi S2 di BINUS. Jadi saya minta dia ajarin saya karena kebetulan saya nggak ada waktu lagi untuk belajar. Kita harus buka gitu loh. We have to be very open minded untuk belajar dari tim kita. Ini juga ada anak intern saya di sini, Nadia. Hai Nadia. Nadia Chong. Saya juga belajar juga, dan maksudnya kita we learn from each other. Yes. Gitu. As your statement from the beginning bahwa seorang fashion designer, fashion entrepreneur never stop learning ya. Ya. Always learning, dari manapun gitu ya. Betul. Oke, thank you. Ada pertanyaan lagi? Ada. Ini yang seru dong, yang seru. Yang seru ya. Nih dari Mas Nyonyo ya. Kontroversial. Mas Nyonyo, ya saya tunggu Mas dong. Nyonyo suka dengan ini pertanyaan Mas. Background-nya bisa pantai-pantai gitu ya? Dengan Nabila. Bisa, ada di situ di samping nanti ya, kita belajar. Nah, bagaimana Stella mempersiapkan akan adanya perubahan after pandemic? Jadi ini pertanyaan Mas Nyonyo sama dengan pertanyaan dari Nabila. What change do you see in fashion industry after this lockdown? Wah, ini lumayan ini ya, lumayan sampai detik tadi pun sebelum kita we're doing this aja saya masih mikirin gitu loh. Iya. Dengan segala macam keadaan. Contoh nih, saya memberikan kenyataan aja ya, di kantor saya itu saya harus terpaksa mengurangi orang yang bekerja karena memang tetangga-tetangga saya juga komplain gitu. Jadi ketika saya lagi mau ada ide aja, mau produksi aja, tim saya nggak pulang kampung, saya nggak bisa
bekerja seperti normal karena di lingkungan saya tidak memungkinkan untuk saya punya full team. Yeah. Jadi hal-hal simple seperti itu I cannot control it, right? Jadi kalau bagaimana pertanyaannya bagaimana saya mengatasi, maksudnya membuat planning ke depan, jujur aja sekarang saya nggak punya jawabannya. Bohong kalau saya bilang saya punya jawabannya. Karena every day is different. Ya kan? Di negara bagian yang lain di Perth itu mereka udah zero case. Jadi mereka bisa normal. Tapi di negara yang lain masih struggle gitu. Dan saya rasa ada kutipan Jack Ma ya. Itu untuk tahun ini kamu adalah survival time. Jadi kalau untuk ada orang-orang yang punya privilege untuk bisa memplanning aja tanpa harus berpikir bahwa gue harus making money, kalau saya sih planningnya apa yang akan saya kerjakan untuk nanti bisa di launching di 2021. Saya udah skip 2020. Oke. Saya nggak mau terlalu berpikir nanti fall winter. Enggak, kalau buat saya dunia akan normal kembali di 2021. Jadi mungkin tips saya ya planning untuk bikin gebrakan baru di 2021. Oke. Nah, dengan adanya sebenarnya kalau aku lihat ya, aku selalu melihat pergerakan kamu ya, Dek. Maksudnya I think before this pandemic and also lockdown, kamu sudah melakukan hal yang diam ya, itu apa namanya, hiatus ya, maksudnya seperti hiatus ya, tahun lalu saya hiatus ya. Iya kan? Coba jelaskan. Jadi tahun lalu itu setelah 10 tahun saya berkarya, which is di 2018, di 2019-nya saya memutuskan saya hiatus setengah tahun. Di awal tahun 2019. Ya. Di awal tahun 2019 di bulan Januari sampai di bulan Juni-Juli 2019 itu saya hiatus. Itu saya reconstruction perusahaan, hiring new people, hiring consultant, terus kita buat sistem baru, pokoknya managerial aja. Nah di situ terus new collection, new fabric, pokoknya ada reconstruction aja. Nah itu buat saya penting. Kita kadang-kadang harus diam untuk kita bisa ini ya, planning hidup lah, nafas gitu. Nah, betul. Saat ini kita semua lagi diminta begitu. Kita dengan sorry to say kita dipaksa untuk kita diam sejenak, berpikir, memplanning, dan juga jujur terhadap diri kita lagi, apakah benar ini yang akan aku lakukan gitu loh. Karena menurut saya it's a good time for us to reflect. Maybe we can make something that make the world as a better place gitu. Ya kan? Ya nggak Mas Yonyo? Ya, heal the world ya. Heal the world. Yeah, I think ini saya kasih tips-tips dikit nih. Misalnya saya ngebayangin apakah mungkin fabric sekarang kita harus benar-benar pakai fabric yang ya harus environmentally friendly. Yes. Gitu. Itu salah satu aja. Dipaksa ya kita harus itu ya, tidak hanya sebagian dan basa-basi ya, Dek. Ya, I think your action on your hiatus itu juga sebenarnya bisa jadi it's been a strategy menurut aku. Itu bisa diulang juga untuk your own brand gitu ya, brand kamu sendiri dan juga teman-teman di sini yang memang memiliki bisnis fashion gitu. Bahwa pada saat pandemic ini bukannya useless ya, but you plan for the better of your brand gitu ya, kedepannya mau ngapain gitu ya. Juga rethinking, re-ideas, karena ada juga satu pengalaman salah satu brand besar karena terlalu sibuknya akhirnya brand itu mati dan dimatikan gitu ya. Nah itu juga apalagi kalau ikut tren seperti yang makanya I also understand why you didn't follow the trend gitu ya, karena tren itu sendiri membuat kita lelah gitu. Harus ini. Pada sementara kita harus tahu the real you, what is your real brand it's gonna be gitu ya.
Betul. Oke. Ada pertanyaan lain apa lagi? Coba kita lihat di sini. Ayo, jangan malu-malu. Coba mungkin Jacinda dan apa? Nah, dia Chong, ayo dong. Coba kasih pertanyaan-pertanyaan yang menantang. Nah, Katarina Laurencia, ada Karin Wijaya. Ini Karin Wijaya. Ada Karin, ya. Nah, di sini tapi yang apa namanya, yang tadi kamu lakukan untuk masker itu boleh dibilang your CSR program ya? Atau iya, saya kan? to be honest, saya nggak mikir marketing pada saat melakukan itu. Saya nggak mikir bahwa itu bisa diliput di koran-koran dan majalah gitu kan. Itu purely I'm just doing it because I have heart. Yes, exactly. Ya, karena kadang-kadang begini, ada juga beberapa brand yang melakukan hanya demi pencitraan gitu ya. Ya memang pada akhirnya adalah, maksudnya pasti publicity ya. Everything about news is publicity about our brand gitu ya. Tapi apalagi kalau ditunjang dengan yang tulus gitu ya. I think it's really good for brand gitu ya. Ya sah-sah aja karena kan kita nggak pernah tahu. Mungkin hasil penjualannya juga sebetulnya untuk dibagikan. We never know, dan itu sah-sah aja sih menurut saya. Gitu. Oke, silakan kalau masih ada yang bertanya. Kita masih ada waktu beberapa. Nggak ada pertanyaan. This is Okay, this is from Elizabeth ID. How do you respond to this familiar statement of you can design for yourself? You can't, you cannot design for yourself in the term of designing our aesthetic style, but sometimes it doesn't suit with the market. Oke. Gini, kalau pengalaman pribadi saya nih, ketika saya memulai, bahkan itu saya mulai umur 14 tahun, saya melatih membuat karya itu untuk diri saya sendiri. Di situ tadi statementnya you can't kan, you cannot kan, bener nggak Mas Tiki? You can't, yes. Di situ statementnya you cannot. Kalau saya kebalikan, kalau saya dimulai dengan membuat karya untuk diri saya sendiri, saya kelinci percobaan, membuat desain, membuat trial and error, mengenal fabric, mengenal pola, itu dari membuat baju sendiri. Dan memang betul, ketika kita membuat suatu brand, bukan berarti di satu collection itu cocok untuk desainersnya, itu kan terlalu egois ya. Kita mesti berpikir besar. Saya yakin banget di luar brand-brand besar, setiap desainer punya ciri khas. Yes. Ya kan? Contoh Celine Phoebe sama Celine bahkan yang dari sebelumnya yang tahun 70-an kan juga beda. Setiap desainer punya style, tapi bukan berarti desainersnya itu membuat yang hanya untuk dirinya sendiri. Iya. Gitu sih. Oke. Silakan kalau masih ada pertanyaan, saya akan membahas hal lain. Oke, tadi after pandemic kita sudah bahas. Nah, ada satu pertanyaan. Apa sih mimpi yang belum tercapai sama dirimu deh? Until now. Until now ya? Saya pengen punya, flagship udah pernah. Cuman saya mau punya saya pengen punya flagship sih. Flagship, yang which is sebetulnya I have a studio, tapi saya ngerasa kalau saya lihat di luar itu, karena di luar kan kalau kamu punya flagship itu tidak harus di mall ya. Saya mau punya satu flagship yang di situ saya bisa menuangkan semua brand identity dari sebuah brand itu di dalam flagshipnya. Karena sebetulnya saya udah punya plan, Stellarisa World. Itu sampai kita sampai punya minuman Stellarisa itu seperti apa? Wow. Greetings, smell and everything kita sudah buat. Cuman itu belum terrealisasikan karena belum completely happening. Sebetulnya saya tuh bahkan baru launching studio saya yang baru, ya tiba-tiba jeder ada pandemic. Ya makanya we never know, right? What will happen in the future. Yes, of course. I wish all your dream come true deh. Thank you. It's a good thing. Untuk bagi teman-teman yang di sini memang ingin berniat berkarir di dunia fashion, planning lah sekarang. Planningnya tuh macam-macam, dari mulai kamu punya bentuk store, color,
terus target market, of course itu, terus pricing, source of material, terus juga social media marketing, banyak banget kan yang bisa kamu planning sekarang. A to Z-nya harus dipersiapkan ya dengan planning yang matang dan juga brand DNA. Exactly. Nah, ini ada 2 pertanyaan muncul baru. Nah, tadi sebenarnya kamu sudah sedikit jawab sih dengan your mimpi. Nah, di sini tapi ini pertanyaan dari Grace, ya, dari Grace. Menurut Stella Risa, bagaimana cara brand lokal bisa mengalahkan brand luar yang sudah mendunia dan dikenal berkualitas? Ini mungkin juga masalah klasik ya, persaingan antara, ya kamu juga merasakan tentunya ya, bahwa orang kita memang, Indonesia tuh ya memang disebut juga follow trend gitu, harus lebih memilih barang internasional dibanding produk lokal sendiri, walaupun sekarang udah makin banyak ya. Oke, what's your opinion? Sebenarnya pertanyaannya bahkan terakhirnya apa coba? Yang mendunia dengan quality yang, nah itu jawabannya. Harus mendunia dan berkualitas ya. Nah, itu jawabannya. Berarti kamu harus punya satu kualitas dulu. Kualitas itu kan bisa macam-macam. Kalau kamu lihat produk luar, kamu lihat bukan luarnya, kamu buka dalamnya. Liningnya itu bahkan sampai ada brandnya, kancingnya ada brandnya, sampai the whole thing. Itu kualitas. Itu kan sudah menjawab sebetulnya. Dan memang kita di negara maju, kita di negara berkembang ini, kita belum ada source yang memang bisa mendukung di industri. Kalau misalnya contoh sekarang, kalau kita pesen kancing atau pesen material, itu kan tidak mudah karena MOQ dan lain-lain. Tapi kalau di beberapa negara lain, kita bisa dengan minimum MOQ yang lebih sedikit, kita bisa menciptakan suatu material baru dan didukung oleh market yang memang sudah ready. Itu sebenarnya beruntun. Kita harus sabar kalau saya bilang, karena memang market di Indonesia sendiri juga masih, untuk orang-orang yang memang suka terhadap fashion, mereka masih berkiblat terhadap brand-brand luar negeri. Itu harus kita akui sampai sekarang. Sudah jauh lebih baik dari 10 tahun yang lalu ketika saya mulai, tapi masih ada. Dalam artian memang dengan harga baju, dengan bentuk yang sama, mereka akan lebih mau membayar 10 kali lipat ketika ada brand luar negerinya. Nah, tapi kita sebagai brand lokal, kita harus selalu improve quality. Kalau kita tidak bisa reach quality-nya yang sama, tentu aja mereka akan balik ke yang quality lebih baik. Karena market yang memang menengah ke atas, mereka akan sangat aware dengan quality dan trend. Kalau mereka pasti akan berpikir baju ini bisa long lasting sampai kapan. Itu standar sebetulnya. Pemikiran yang menurut saya tidak akan berubah dengan walaupun banyaknya online shop yang affordable. Kita semua ujung-ujungnya tahu kok kalau brand yang hanya menjual barangnya murah dan fast fashion, memang itu bukan akan bersaing dengan brand-brand yang international yang dengan quality yang bagus tadi. Ya. Gitu. Oke. Good point deh. Nah, di sini ada pertanyaan lain lagi nih ya. Wah, mulai banyak pertanyaan nih ya. Seru nih pertanyaan. Nah, oke, di sini ada yang ini bagus nih. Dari Nabila Anastri. Saya mesti pindah nih sambil nge-charge ya, sorry. Oke, silakan. Okay, do you think originality is something that hard to implement at this era or not? Jadi sesuatu yang asli ya, originality itu sesuatu yang susah atau gimana di masa era-era saat ini gitu? Gini, original kita kan sudah fashion itu kan sudah mendunia bertahun-tahun ya, beratus-ratus tahun. Memang there's nothing original anymore in this world. Tapi bagaimana kita bisa membuat sesuatu karya yang terinspirasi dari karya yang sudah pernah ada sebelumnya, tapi kita buat menjadi lebih baik, di-twist, menjadi suatu karya original brand kamu, dan juga memiliki quality yang bagus. Misalnya contoh deh, hal simple. As simple as t-shirt. Saya sebutin aja brandnya ya, gitu. T-shirtnya Giordano
t-shirtnya Uniqlo sama t-shirtnya Calvin Klein sama t-shirtnya Langfang. It's just a t-shirt, Yes. right? Everybody can make a t-shirt. Tapi memang kita harus akuin, t-shirtnya yang di brand itu ada detail-detail tertentu dan ada fabric special tertentu yang kita harus betul-betul detail melihatnya. Quality fabricnya berbeda, komposisi dari cottonnya mungkin ada rayon. Itu komposisi aja kan bisa ada 20S, 20D. Oke, ini saya ngomongin teknik gitu. Tapi kamu harus menguasai itu. Itu dia yang kenapa mereka tuh special. Terus cara binding. Saya ngomongin teknik lagi nih. Cara bindingnya, stitchesnya, ya kan? Terus juga ada finishingnya di hemline-nya. Itu tuh small details yang believe it or not, they think about it more than couple months gitu. Yeah. That's make it interesting ya. It's different ya. The same thing but same, different but ya. Same thing, but it's not the same. Gitu. Nah, cuman nih memang ya dengan adanya pandemik ini semua jadi pemikiran juga bahwa kita mungkin tidak bisa yang tadinya online shop itu kayaknya misalnya barang yang lebih high end tuh susah dijual di online. Sekarang tuh kita di-push untuk semuanya online berarti. Nah, bagaimana kamu bisa menjelaskan proses yang tadi saya bicarakan bahwa ada stitches, ada apa itu di online. Betul. Itu saya juga lagi berpikir, oke, bagaimana caranya supaya bisa menjelaskan storytelling seperti apa, supaya orang bisa feel, bisa understand the concept yang kamu buat. Ya. Mereka tahu gitu dari visual motion picture yang ditampilkan ya, dari Instagram, dari sosial media, dari brand kita itu jadi bahwa oh iya ya, pantesan gini, pantesan begitu ya. Jadi mereka get it and will understand ya. Nah, di sini ada juga yang bertanya, jadi entrepreneur kan harus punya seperti captain kan, seperti jenderalnya nih. Nah, about leadership, apakah itu born with ourselves, apa bisa dilatih? What's your opinion about that gitu? Kalau saya sih latih ya. Latih. Saya tidak khusus sekolah bisnis, saya sekolah fashion designer. Lalu saya memang bukan ada background bisnis, family business. Jadi betul-betul jatuh bangunnya itu di kaki saya sendiri. Jadi harus praktis. Dalam waktu 12 tahun ini bukan waktu yang singkat untuk saya mencapai yang sudah saya capai sekarang. Ada banyak rintangan seperti memilih tim yang tepat, lalu juga memberikan keputusan bahwa ini adanya penambahan capital atau ada perubahan sistem atau ada, dan bukan berarti saya nggak pernah jatuh bangun gitu loh. Saya pernah di bottom line gitu. Dan itu adalah mental yang harus saya siapkan. Oke, it's all about mentality. Yang paling susah adalah ketika kamu you hit the bottom deh. Untuk bangkit lagi ya. Mental tadi ya yang sudah dibicarakan tadi, mentality, dan juga tapi tetap si leadership ini bisa dilatih ya. Iya. Oke, kita ke pertanyaan lain deh. Nah, menurut Stella Risa ini dari Susi, tadi pertanyaan dari Tal, nah sekarang yang tentang entrepreneurship leadership ya. Sekarang dari Susi Christine ya, Wansaga. Menurut Stella Risa, bagaimana membuat macro environment ketika awal brand memulai karir? Ya. Menurut Stella Risa, bagaimana membuat macro environment ketika awal memulai karir atau bisnis? Oke. Ini saya ceritain pengalaman saya pribadi aja ya. Iya. Kalau saya pun dulunya ini pertanyaannya makro atau mikro ya? Ini makro sih di sini tulis ya. Padahal sebenarnya kamu bilang statement micro ya. Iya, kalau saya sih mulainya dari very very small team juga ya. Nggak ada kok orang yang lahir dengan tiba-tiba punya tim langsung besar gitu. It's impossible. Dan itu malah membahayakan kalau kamu langsung punya tim besar gitu. Saya dulu fashion show saya pertama saya cuma punya 2 penjahit dan hanya punya 2 tim basically. Nggak ada tim marketing, nggak ada siapa-siapa, hanya saya dan 2 penjahit. Itu I can create a one full
fashion show. Ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Tapi kamu harus kerja ekstra keras. Gitu. Oke. Good. Nah, di sini ini yang kita discuss tempat kemarin tuh pada saat kita discuss ini. In this pandemic, ini pertanyaan dari Sabrina Syaputra. In this pandemic situation, should a brand stick to its original price points or decide to lower its price? If so, will they destroy a brand's image? Yeah. Good question. Kalau saya stick with the same price for now. Tapi mungkin taktiknya adalah kamu bisa membuat barang yang lain. Karena kalau kamu menjual barang yang sama dan kamu yoyo price-nya, itu saya rasa akan merusak your brand image. Exactly. Makanya kalau saya taktiknya adalah saya justru tidak mengeluarkan collection saya yang biasanya saya keluarkan. Misalnya di ready to wear saya nggak keluarin. Saya hold. Karena saya nggak mau gara-gara ada pandemik, collection yang terbaru saya itu tiba-tiba half price misalnya gitu. It's your choice. Kalau buat saya akan membuat new range dengan lower grade misalnya. Oke, gitu. ya. Oke. Ini ada satu baru nih dari Bella Monica. Iya. Itu Kamu juga. Kan tuh. punya tim dalam brand. Apakah tim itu adalah sesuatu yang penting dalam membuat brand yang berkualitas dan kamu menganggap tim kamu itu sebagai partner dalam berubah pikiran atau boleh tanya sama Jacinda? Saya sering banget ngobrol sama tim saya dan kadang-kadang saya memang juga tanya, juga bilang gitu. Gimana ya kita bikin apa ya gitu. Itu sesuatu yang harus, apalagi kita bukan istilahnya brand saya tuh bukan yang udah internasional ya, maksudnya bukan yang udah 1,000 karyawan. Buat saya teamwork itu penting banget. Kita di 12 tahun berkarya ini, saya masih merasa bahwa tim yang kuat itu adalah yang membantu saya untuk mencapai posisi saya sekarang. Yeah. So it's all about teamwork again ya, Dek. Teamwork dong. Yes. Dan nggak selalu berhasil ya. Nggak semua tim suka dengan keputusan yang saya lakukan, itu udah pasti. That's super standard. Tapi kamu sebagai nakoda, kamu harus bisa stick with your own decision. Okay. This is what I think the best for everyone. It's not only for one person. Nadia Chong tuh. For the team. Nadia Chong, tapi sebelum Nadia ini, Cynthia dulu ya. Okay, like you said, today designers are demanded to use more eco-friendly materials, but somehow those materials are mostly very expensive. Yeah. Yes, right, which leads to a higher price. Yes. How do small business startups adapt to this situation if Indonesian market still prefer the cheaper products? Okay, again, berani nggak kamu untuk mengetes? Nah, itu keberanian mental. To be honest, di tahun 2008 ya. Di 2008 saya pernah membuat Stellar juga. Itu semuanya ya, belum kayak sekarang. Itu aja saya udah mulai menggunakan bahan-bahan yang environmentally friendly. Semuanya natural fabric, coloringnya juga by natural colored. Saya produksi di Bali dengan harganya zaman dulu juga agak mahal. Tapi yang belum ready market gitu loh. Sekarang kan juga very niche ya. Kita harus tahu itu very niche. Jadi kamu harus siap mental bahwa jangan kamu lihat online brand lain yang memang dia tuh jualannya ke quantity. Karena kamu berjualan quantity juga punya flow juga loh. Stok yang begitu banyak. Kalau kamu ngikutin tren, begitu trennya itu habis, stoknya masih ada, dan gimana? Kamu harus selalu punya plan kok, dan nggak ada yang gampang dari semua bisnis. Oke. Good deh. Nah, baru dari Nadia Chong. What's one piece of advice you can share with aspiring designers who wish to start their own brand one day? Thank you. Wah, dia mau bikin baru nih kayaknya. Nah, Nadia ini salah satu tim stylista di intern. Oke. Seperti yang saya selalu juga
ingatkan Nadia, you have to be true to yourself dalam mendesain, especially if you are a designers ya. Contohnya, ketika kamu membuat karya, saya selalu bilang juga ke Nadia, kalau misalnya karyanya itu menurut kamu is not good enough for you, then don't produce it. Saya selalu bilang ke tim saya, ini menurut kamu udah bagus atau belum? Is this good enough for you? Do you want to wear it? Do you think this is, do you, as a customer, do you want to buy it? If you don't want to buy it, if you don't want to wear it, if you think this is still not perfect, then you have to work more hours. Oke. You have to be true to yourself. Itu. Yes. Makanya saya selalu, I'm the biggest critics for myself. Yeah, yang ini kurang oke, yang ini masih trial, ini masih, saya selalu suka bilang sama tim saya, ini tuh kayak kurang mateng nih, gitu, kayak ada yang gitu. Sedikit yang kurang ya. Ada, nah itu terus yeah. Dilatih. Oke deh, seru banget kita ya. Nah ini tapi ada pertanyaan terakhir ya dari Karin Widaya. How do you know when to stop and when to keep going when you hit rock bottom? Wah, ini pertanyaan bagus di penghujung pembicaraan kita. Penghujung ya. Sebetulnya di pandemik ini adalah saatnya dimana kita this is the perfect ways to stop everything. You don't have any choice. Tapi kalau saya pribadi, saya sih nggak pernah stop ya. You never stop ya? Iya, saya tuh orangnya selalu nge-push. Yes. My limit. Kalau dulu saya punya temen, sahabat saya juga dulu, Alvin Citro selalu ngingatin, kamu itu selalu memberikan 110% dari yang kamu punya, which is itu sebetulnya is not good juga. Karena kita as a designers, ini saya memberikan ilustrasi aja. Yeah. Kalau kamu punya 100, kalau kamu kasih 110, kamu bakal exhausted. Tapi kalau kamu kasih 80%, kamu punya 20% tuh untuk nanti di saat kamu perlu ngegas, itu kamu pakai. Yeah. Sekarang, di tahun lalu, saya belajar, saya tuh lebih bukan hands on, saya lebih membiarkan tim saya kerjain. Yeah. Bukan berarti kita jadi nggak kerjain, tapi kita tuh lebih melihat. Jadi kita melihatnya tuh, saya mundur untuk to see the bigger picture. Saya nggak tahu ini menjawab pertanyaan atau enggak, tapi banyak banget faktor, honestly. Bisa jadi reality speaking, when saatnya stop adalah ketika makanya kamu bikin planning. Misalnya your budget is actually it's already finished. Yeah. That's when you have to stop. Bahkan sebelum finish, then you have to stop, right? Yeah. Yes, exactly. Bikin planning, budget planning, ya kan, terus time planning. Yeah. Walaupun itu miss ya, tapi maksudnya kalau kamu bikin plan aja masih ada miss, apalagi kamu nggak bikin plan. Yeah. Okay, if you fail to plan, you're gonna be failed, gitu kan ya? Yeah. Thank you so much. At least you plan your failure. Yes, exactly. You have to plan to be successful, ya? Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you so much buat brand Stellarisa yang sudah memberikan kita banyak sekali pelajaran di saat pandemik ini. Thank you so much for everyone for joining. But ini pesan dari panitia, jangan dulu keluar semua. Kita seperti siapa? Kita selfie dulu. Nanti kita akan take picture together. Boleh semuanya. Mas Nyonyo pakai topi mungkin. Mas Nyonyo di pantai ya. Di pantai, gue di dapur coba. Yuk kita buka semua, kita giliran ya, karena ada beberapa, karena ada 200.000 orang mengikuti seminar ini, jadi ada beberapa layar. Okay, come on everybody, give your best shot. Miss Pasti, Miss Oranges. Miss GG juga ada hadir di sini. Oke, siap semua. Jadi nanti ada 3 kali ya. Ada 3 kali ya. 3 kali shoot. Sabrina, Nadira, yuk. Gila, itu si Billy lagi di Golden Gate tuh, si Billy tuh. Di Amerika dia.
di awan-awan. Hai Oke. Sabrina, itu siapa lagi nih? Siap ya. Erin belum nih, Erin. Ini panitia juga oke dong, ayo ikutan. Mas Ari, Oke. siap? Gelap. Oke. Smile Siap ya. everybody. Ya Mas Ari yang kasih Oke. komen. Ya. Oke. Ini yang pertama dulu ya. 1, Yang pertama dulu 2, 3. Oke, sebentar. Oke. Yang kedua. Yang kedua ya. Oke. Yang kedua Satu. siap-siap. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Oke. Mana? Ada Aaron ya. Aaron, masukin ke website ya. Yang ketiga, yang terakhir. Ketiga, oke. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Semuanya. Terima kasih semuanya teman-teman untuk ini. Oke. Untuk Jadi yang saya ada pertanyaan bisa tanya langsung Oke. di DM Stella Risa Official. Oh iya. Kalau ada pertanyaan langsung di DM ke Stella Risa Instagram Official. Stella Risa Official. Thank you so much sekali lagi Adek, sukses buat kamu, mimpi Thank kamu you. jadi nyata, dan sukses buat kita semua di sore hari ini. Stay safe, stay healthy, stay at home. See you again, bye-bye.